Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini saya Bu Rama? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik Bu Rama, di sini saya sebagai CGT Angkatan 28 ingin membuat coaching dalam supervisi akademik terkait dengan tugas kami di modul 2.3, di mana kami harus mengcoaching rekan sejawat tentang permasalahan mereka dalam pembelajaran. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Rama, apakah Bu Rama sudah pernah menerapkan di saat Bu Rama itu melakukan pembelajaran di kelas itu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Jadi baik Bapak Ali, saya mungkin di sini akan banyak belajar dari Pak Ali karena Pak Ali merupakan seorang calon guru penggerak. Jadi sebelum saya bertanya tentang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu ini merupakan pra coaching ya. Jadi sebenarnya coaching itu belum ngerti bosnya seperti apa. Baru kita lanjut nanti ke pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Rama, coaching itu adalah dimana apabila ada seseorang, apakah itu siswa ataupun guru yang bermasalah dengan pembelajaran kah ataupun masalah-masalah yang lain, itu kita sebagai coach harus bisa mengarahkan si coach ataupun yang bermasalah tersebut untuk mencari masalahnya sendiri, untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka itu hadapi sendiri, bukan memberikan ataupun memberikan solusi kepada mereka terhadap masalah mereka. Biar mereka sendiri akan mencari dan menemukan solusi terhadap permasalahan mereka itu sendiri. Kemudian mungkin di pelajaran berdiferensiasi ini ada permasalahan-permasalahan yang mungkin belum Ibu Rahma pahami, itu mungkin kami sebagai JGT yang sedang melakukan pendidikan sampai modul 3 ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun bisa mendengarkan permasalahan Bu Rahma, sehingga saya bisa mengarahkan Bu Rahma untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan di pembelajaran yang Bu Rahma hadapi tersebut. Jadi kalau permasalahan di kelas itu sangat banyak kali ya. Mulai dari karakter peserta didiknya, dari daya intake-nya, pengetahuan awal siswa. Jadi di kelas itu mungkin banyak sekali persoalan yang harus kita pecahkan sehingga pembelajaran buat siswa itu menjadi pembelajaran yang menarik gitu ya. Nah, jadi itu memang menjadi permasalahan saya Pak Ali. Jadi bagaimana cara atau bagaimana mendesain pembelajaran supaya siswa menarik gitu ya. Jadi tadi Pak Fali bertanya apakah saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya different itu artinya perbedaan ya. Jadi bagaimana kita menerapkan strategi pembelajaran dengan keadaan siswa yang berbeda-beda, seperti itu maksudnya. Betul. Jadi mungkin selama ini saya mendengar berdiferensiasi itu sudah sering, cuma menerapkannya itu yang belum, karena saya masih bingung. Jadi bagaimana cara kita mengelompokkan siswa berdasarkan bakat mereka yang berbeda-beda seperti itu. Jadi belum saya terapkan kalau selama ini seperti ya. Jadi untuk seluruh siswa selama ini saya menerapkan strategi atau metode pembelajaran yang sama. Seperti itu Pak. Memang pembelajaran yang sudah kita laksanakan sebelumnya itu tidak ada yang salah. Cuman akan lebih efektifnya apabila kita memberikan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan karakter mereka. Misalnya mereka tidak menyukai pelajaran yang kita berikan dengan keahlian dan kemampuan mereka, maka mungkin akan menjadi masalah bagi mereka. Sebenarnya dari diferensiasi ini sangat mudah Bu Rama. Kita bisa melakukan diferensiasi itu dalam bisa memberikan materi kepada siswa itu, yaitu yang bersifat produk juga boleh, itu di hasil ataupun di tugas yang kita berikan kepada siswa. Yang masih semua itu berdiferen. Salah satu di antara pembelajaran yang kita berikan ada diferennya sudah bagus. Misalnya Bu Rama memberikan materinya secara diferensi dengan cara memberikan kelompok kepada siswa. Ada siswa itu bisa Bu Rama memberikan satu mata pelajaran itu
ada kelompok siswa yang di saat memberikan materi pelajaran dalam bentuk mendengar audio, ataupun ada yang mereka yang suka menggambar, Ibu Rama suruh menggambar dengan materi pelajaran yang sama. Adapun mereka yang suka menghafal, Bu Rama suruh mereka itu untuk menghafal. Itu sudah different Bu Rama di konten yang Bu Rama sampaikan kepada siswa. Kemudian bisa juga Bu Rama itu differentnya di produk, di mana Bu Rama memberikan tugas kepada mereka siswa di saat akhir pelajaran untuk menilai kemampuan sejauh mana mereka sudah memahami pelajaran. Itu juga bisa di situ diferennya. Nggak mesti harus semuanya diferen, bisa memilih salah satunya apakah di konten ataupun di produk. Jadi kalau di produk itu misalnya seperti Bu Rama memberikan tugas kepada mereka, kalau mereka siswanya dia skillnya lebih suka menggambar, suruh mereka menggambar. Jadi nanti produknya gambar. Iya, produknya gambar. Kemudian juga bisa dalam bentuk video, mereka bisa berhitung, membuat video dalam ataupun memecahkan satu rumus ataupun satu PR tugas itu dengan berbicara. Tapi sama seperti yang ada di YouTube misalnya yang sering kita lihat. Ataupun sebaliknya mereka menghafal. Ataupun juga bisa dalam bentuk artikel. Itu sudah diferent. Nanti kita tidak semata-mata dia itu harus menulis tugas mereka di buku latihan mereka yang akan selalu dikumpulkan kepada kita. Jadi mungkin berarti itu artinya itu kita perlakukan mereka secara sama tapi produknya nanti berbeda gitu. Iya. Di saat mereka melakukan pembelajarannya dengan video, maka diusahakan mereka itu membuat produknya dalam bentuk video. Karena contohnya mereka memang suka dengan menonton video dan membuat video mungkin. Itu akan lebih suka mereka melakukan pembelajaran. Tapi kalau mereka yang suka menggambar, maka kita usahakan dia itu membuat produknya di menggambar. Ataupun sebaliknya juga kalau di awalnya di materinya kita tidak diferen, boleh juga nanti di produknya kita diferenkan. Kita berikan mana siswa kami yang suka menggambar, yuk nanti tugasnya buat dalam bentuk gambar ya. Nanti kita beri bayangan contoh sampel kepada mereka seperti apa bentuknya. Kemudian yang suka nonton video, yang suka buat video, yuk nanti kita buat contohnya seperti ini hitungannya seperti ini cara-caranya seperti ini. Nanti dibuat dalam video dan bisa, kalau hal-hal yang seperti itu akan lebih mudah diakses dan tugasnya lebih mudah, nanti bisa dikirim lewat WhatsApp kita hasil daripada videonya ataupun dalam bentuk yang lain. Jadi itu kita laksanakan pada jam pembelajaran yang sama gitu ya. Iya. Misalnya saya NTK, setiap satu kali pertemuan kan 2 jam pelajaran. Iya. Itu 2 jam pelajaran kita harus berhasil maksudnya harus berhasil menerapkan apa konten atau produk nanti yang berbeda nanti. Iya. Salah satu di antara itu harus ada diferennya. Itu salah satu di antara 3 itu satu diferen saja sudah dianggap berarti materi pelajaran kita sudah diferen. Baik kurang mungkin itu yang di awal kita permasalahan yang sudah Bu Rama menjalankan. Nanti saya akan mensupervisikan Bu Rama mengajar di dalam kelas. Mungkin setelah ini kita nanti akan kembali coaching lagi tentang setelah Bu Rama mengajar, kita observasi kembali Bu Rama itu dengan pasca ya. Setelah Bu Rama mengajar, kita pasca kembali apakah ada perubahan terhadap apa yang sudah kita coaching pada hari ini. Ya Pak Fali, terima kasih atas informasinya. Jujur saya baru paham apa itu arti berdiferensiasi. Mungkin seperti saya katakan tadi, kata-kata itu sudah sering kita dengar ya kan, cuman pelaksanaannya yang belum saya laksanakan. Mungkin karena saya masih bingung mau berbuat seperti apa atau mau bertanya kepada siapa. Mungkin itulah merupakan hal-hal yang sampai saat ini mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu belum saya. Kurang selanjutnya kita akan melaksanakan observasi pembelajaran. Nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang Bu Rama lakukan. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan pasca setelah observasi pembelajaran. Baik, hari ini terima kasih Bu Rama atas proses coaching ini. Dalam coaching ini mudah-mudahan nanti di observasi akan berjalan dengan baik. Terima kasih juga Pak Fali atas informasinya. Insya Allah
ilmu yang telah saya dapatkan hari ini akan coba kita praktekkan pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Masya Allah, pada hari ini anak-anak Ibu sehat semua. Sudah bersarapan ya? Ya. Baiklah, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Anissa. Siapa lagi Najwa? Timera. Ada berita? Ya. Baiklah anak Ibu, sebelum kita lanjutkan perjalanan hari ini, Ibu akan sedikit memberikan persepsi dan motivasi untuk kita melanjutkan ke materi menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Minggu yang lalu kita sudah belajar menemukan bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Coba Najwa sebutkan salah satu contoh variabel. Ya. Jadi Najwa sudah menyebutkan contoh variabel itu Y, ya. Baiklah anak Ibu, untuk hari ini kita kelompoknya dibagi dua. Yang pertama untuk kelompok menyelesaikan LKS, yang kedua untuk kelompok menonton video pembelajaran tentang menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Untuk kelompok yang nonton video, itu masing-masing kalian harus mencatat dan memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan dari isi video. Mengerti ya? Nah, untuk yang menyelesaikan LKS akan Ibu berikan LKPD-nya. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Halaman terakhir LKS-nya. Berarti untuk satu orang dibuka di halaman terakhir. Ya, dikalikan. Jadi sebelum kalian menyelesaikan persamaan linier satu variabel, bisa dibaca langkah-langkah bagaimana menyelesaikannya ya. Itu ada langkah-langkahnya di halaman sebelumnya. Silakan bekerja di dalam kelompok masing-masing untuk satu LKS 2 orang. Nanti bisa kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Sudah kelompok video? Silakan diperhatikan nanti isi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mas Rozi. Nah, kali ini saya akan memberikan materi tentang persamaan linier satu variabel atau biasanya disingkat dengan PLSP. Nah, ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 7 SMP. Oke. Seperti apa materinya, campuran materinya, simak berikut ini. Oke. Jadi cakupan materi kali ini yang pertama yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Next, yaitu yang kedua ini yang inti yaitu tentang bagaimana caranya menentukan penyelesaian dari suatu PLSP atau persamaan linier satu variabel. Nah, yang ketiga ini tentang penerapan atau tentang soal cita tentang PLSP. Nah, ini merupakan materi inti PLSP itu ada 3, tapi yang paling utama yaitu yang tengah ini ya. Kalau yang pertama ini merupakan awalnya ya, pengantarnya, yang kedua intinya, dan yang ketiga itu penerapannya. Lanjut.
Ya, oke, kita mulai dari yang pertama itu bagaimana cara mengidentifikasi bentuk PLSB. Identifikasi itu apa? Identifikasi itu kita memilih mana yang termasuk PLSB dan mana yang bukan termasuk PLSB. Sekarang ada soal seperti ini, manakah yang merupakan PLSB? 3 tambah 4 sama dengan 10. Oke, ini tanda lebih dari ini 3 sama 11 4. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat matematika. Ini manakah yang termasuk PLSB? Yang pertama kita harus tahu dulu PLSB. P itu adalah persamaan. L linear, SP 1 variabel. Jadi kita lihat P itu persamaan. Berarti kita lihat yang tandanya sama dengan. Yang kedua ini pasti bukan. Kenapa? Karena dia ini bukan persamaan. Karena yang dimaksud persamaan itu pasti tandanya sama dengan ini bukan. Ya. Terus kemudian 1 variabel, dan variabelnya hanya 1. Kalau variabel ada 2 berarti bukan PLSB. Ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama ini merupakan PLSB. Ya, persamaan linear 1 variabel. Yang kedua ini bukan PLSB. Kenapa? Karena di sini tandanya bukan sama dengan. Jadi kalau tandanya lebih dari, kurang dari, ya, atau lebih sama dengan, itu bukan PLSB. Itu ada di bab yang akan, tidak ada di materi yang akan kita bahas. Yang ketiga ini bukan PLSB. Kenapa? Karena tidak linear. Linear itu apa sih? Linear itu kalau kita lihat pangkatnya 1. Jadi kalau kita lihat ini kan tidak ada pangkatnya. Sebenarnya ada tapi 1 nggak usah tulis. Nah kalau misalkan pangkatnya tidak 1, 2, 3, setengah, 1 dan sebagainya, ini bukan PLSB. Sebenarnya ketiga itu bukan PLSB. Kemudian nomor 4, apakah ini sama dengannya? Ya. Apakah linear? Apakah pangkatnya semuanya 1? Iya. Apakah variabelnya ada 1? Kok ada 2 nih? Oh ada 1 ini ya. Jadi memang sekilas ada 2, tapi kita harus tahu variabel. Variabel itu kan lambang atau huruf. Nah hurufnya ada berapa? Di sini ada 1, yaitu apa? Y, ya kan? Hanya Y saja, sehingga variabel itu hanya 1 dan bisa dimasukkan ke dalam kategori PLSB. Nah yang kelima ini sama dengan yang keempat, cuma di sini bedanya variabelnya sangat beda ya, X dan Y.
memberi kalimat yang berdua benar. Kalau salah berarti tidak benar saja. Sudah terjadi masa saya tidak ada sama sekali. Jadi jangan ada bersatu. Ya bersatu itu harus kita ingatkan. Bagaimana cara menjalankan bersatu? Ya jangan dihapus misalnya. Untuk menjalankan bersatu kita akan menggunakan saja bersatu. Karena satu pada satu kan dua. Ini dua satu. Karena dua sendiri dikurangi satu, maka dua sekarang harus bersatu juga, harus adil. Ya kita ada jaga kita. Pasti harus sekarang harus sama lakuannya. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rahma, setelah tadi saya melihat observasi yang sudah Bu Rahma lakukan di kelas, Ya. itu memang sangat luar biasa tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Tadi saya lihat di refleksi saya, Bu Rahma itu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi di di konten ya, dengan bisa memisahkan siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka, mengelompokkan mereka Bu Rahma. Itu juga berarti Bu Rahma itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Rahma, di sini juga saya tadi bisa melihat Bu Rahma dalam menguasai kelas itu juga sudah bagus, sehingga bisa membuat siswa itu bisa berpikir kritis ya di saat melakukan pembelajaran, dan juga tadi siswa juga sangat bersemangat mungkin dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kemudian kalau bisa saya sarankan, bisa Bu Rahma itu memberikan pelajaran, dapat lagi pelajaran yang Bu Rahma lakukan itu yang ajarkan itu adalah matematika, mungkin itu akan bisa menyebabkan siswa itu lebih cepat bosan. Itu mungkin video adalah salah satu contoh cara yang lebih bagus supaya mereka itu tidak mengantuk kan. Ya. Kemudian alangkah lebih baiknya juga di sela-selanya itu Bu Rahma membuat ice breaking, yang dimana di saat siswa itu sudah mengantuk, sudah lelah, dan kita buat ice breaking bisa mengajak mereka lebih fokus lagi kepada pembelajaran yang Bu Rahma berikan.
Kemudian di setiap siswa itu memberikan mau maju ke depan dengan mempresentasikan hasil kerja, juga kita jangan lupa untuk memberikan surprise kepada mereka sehingga ruangan itu akan lebih meriah lagi, lebih semangat lagi. Nah, kalau masalah berdiferensiasi ini Bu Rama sudah berdiferensiasi karena di kontennya sudah berdiferensiasi. Nah, kemana nanti kedepannya mungkin di tindak lanjutnya ke depan ada nggak yang kira-kira ingin Bu Rama lakukan agar lebih pembelajarannya lebih menarik lagi, siswa yang lebih nyaman, senang dan menyenangkan bisa mengikuti pembelajaran matematika yang Bu Rama ajarkan. Terima kasih Pak Fadli atas refleksi yang telah Pak Fadli berikan kepada saya. Mungkin ini merupakan awal dari perubahan pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan. Jadi seperti yang kita lihat kemarin, karena tidak semua siswa itu dia punya kemampuan dan bakat minat yang sama gitu ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan diferensiasi terhadap siswa, kita bagi mereka menjadi dua kelompok gitu ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya akan saya laksanakan seperti yang telah Pak Fadli beritahukan, itu melakukan ice breaking supaya mereka lebih fokus, lebih menarik, karena matematika itu mungkin bagi mereka pelajaran yang paling menakutkan gitu ya. Jadi saya harus banyak belajar dan banyak mencari tahu bagaimana cara menciptakan pembelajaran itu yang lebih menarik gitu. Oke, baik Bu Rama. Memang itu adalah merupakan tugas kita ya Bu Rama sebagai guru yang harus selalu berinovasi, mencari tahu hal-hal yang baru dalam pendidikan ini, termasuk rencana-rencana tindak lanjut kita ke depan untuk membuat metode pembelajaran kita itu lebih bagus itu seperti apa. Karena kalau saat ini kita tidak mau untuk terus menggali tentang pembelajaran yang kita geluti, itu mungkin kita akan tertinggal Bu Rama ya. Dimana sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu nggak akan efisien. Apalagi model siswa sekarang ini, hari ini kita ajarkan besok sudah lupa. Tapi kalau misalnya kita buat dalam bentuk hafalan, mungkin akan lebih lama lupa bagi yang mau menghafal. Nah, kemudian mudah-mudahan ke depan proses pembelajaran yang memang berpihak pada murid ini akan selalu kita lanjutkan terus, tidak akan pernah henti-hentinya dan tidak akan pernah bosan-bosannya, demi untuk menciptakan generasi kita ke depan, generasi emas, terutama putra putri yang ada di sekolah kita ini SMP 1 Negeri Bidari Bu Rama. Oke, baik Bu Rama, terima kasih banyak dari awal sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak TGP Angkatan 8 dalam modul 2.3 ini. Mudah-mudahan kita sama-sama terus untuk bisa membuat prestasi di sekolah yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih Bu Rama. Mudah-mudahan kita akan selalu sukses.